A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kemarin bab puasa, syarat wajibnya puasa sudah, rukun-rukunnya puasa sudah, ya kan? Terus yang membatalkan puasa sudah, ya. Wa yustahabu, dan disunahkan fi shaumi, di dalam puasa, apa salah satu asya'a, 3 perkara. 3 perkara ini disunahkan ketika Pak Janis dalam keadaan berpuasa. Akaduha. Adapun yang pertama itu takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Di mana menyegerakan berbukanya? Intakakoko, jika sudah jelas, nyata, buktinya ada, apa ghurubu syamsi, terbenamnya matahari. Nyata-nyata kalau matahari sudah terbenam. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang kan sudah enak ya, ada jam, ada HP, ya kan, lengkap lah pokoknya. Loh, kalau zaman dulu itu ukurannya cuma matahari, nginceng temenan, nginceng nian-nian itu ya. Itu memang begitu. Fa insaka, maka kok jika ragu-ragu, ya fala yuk jalu, maka jangan cepat-cepat alfitrah, kepada berbuka. Kalau masih ragu-ragu, buka apa belum ya, buka apa ya belum ya, nah itu jangan kok terus digas, ditunggu dulu, nyari kepastian dahulu baru nanti berbuka. Jangan gara-gara nak ngegas setelah buka, ya sudah dikumpulin dari pagi sampai sore, ya kan. Nah itu padahal perutnya itu tidak muat semua loh, ya kan. Nah itu malah tidak menentukan daripada waktunya sudah buka apa belum, ngemain gas we. Dengar Allahu Akbar, lah rupanya nada, bukan masalah asar mas, nada dering kawannya dapat panggilan baru 5:30, ya kan. Itu wah adzan, saking senangnya nggak sadar, telap. Nah, rupanya belum wayanya buka. Rezeki batal itu, bukan rezeki. Kalau yang seperti itu termasuk batal ya. Wong sengaja makan re. Ini kan hukumnya cuma sunnah segera untuk berbuka, lah kan begitu. Lah ini ibaratnya saking pengen ngejer sunnahnya, ya kan, nggak diteliti sudah buka apa belum, ya itu tadi. Padahal atau mungkin anaknya latihan adzan di kamar, ya kan. Anaknya latihan adzan di kamar, dikiranya sudah buka, wah adzan tuh. Ini pokoknya nggak ngurus masalah merasa atau tidak Pak Agus, urusannya pokok hukumnya begitu lah. Itu pokoknya nah ada yang merasa, nah tidak, bukan urusan saya, ini wong tulisannya begitu kan gitu ya. Ya kalau yang merasa ya besok dibaiki ya gitu kok, memang ngaji tujuannya begitu kok. Enggak macam kubu sebelah. Pas ibaratnya ngajinya bab itu, wah nyindir orang, lu ngaji ada nyindir orang macam mana, wong tulisannya begitu kok. Aneh-aneh wae. Wa yusanu, dan disunahkan itu pertama ya. Jadi menyegerakan untuk berbuka. Jangan pula kemplelet. Tahu kemplelet Pak Janis? Wong sudah siap, sudah buka, Pak Janis buka, kaget wae lah, Anda dapat kesunahan ya. Pokoknya buka walaupun sedikit, berbuka puasa. Itu jangan begitu. Jangan kok enggaya, ya kan. Situlah. Caknya begitu. Enggak usah. Makan itu termasuk nikmat yang diberikan Allah, fadl yang diberikan Allah, dinikmati. Ya cuman perintahnya ya jangan berlebihan. Itu ya. Kaget ya Pak, itu tadi yang dikumpulin dari pagi karena puasa, dari pagi bangun tidur sudah subuh itu apa-apa sudah dikumpulin, ya kan. Rambutan dikumpulin, manggis, musim kan, durian sudah 2 minggu itu ya dikumpulin untuk buka kaget katanya, dimasukin kulkas untuk buka besok, dan lain sebagainya, ya kan. Sudah cendol, sudah kolak, sudah semacam-macam, ya kan. Nah, ikan ya macam itu, dari mulai yang kecil ibaratnya apa, ikan mudik sampai ikan agak mudik, terus ikan yang tidak pernah mudik dikumpulin, ya kan. Yes, pokoknya begitu. Itu namanya puasa kita tuh dendam.
bukan kok ibaratnya nak takjilul fitri, dendam terhadap makanan. Nah, itu yang pertama ya. Wa yusanu dan disunahkan ayaftiro jika berbuka siapa orang tersebut ala tamrin atas memakan kurma. Wa illa maka jika tidak ada kurma ya famaun maka air putih atau air biasa atau air manis lah kan gitu. Tamrinnya tidak datang ya, tulisannya ada. Jadi terkenang. Lalu mu'allif rahimahullah. Itu yang pertama, menyegerakan berbuka kalau sudah nyata-nyata waktunya berbuka. Atau kalau nak ngejos Pak Janis, macam sahabat Ali, ya kan itu. Bukannya apalah Pak? Bukannya ngecas kata Pak Tamrin. Ya itu, ya kan itu. Boleh Pak, boleh. Itu bukannya orang Arab tuh begitu. Kalau kita kan yang utama kan perut dulu. Kalau orang Arab bawah perut. Tahu bawah perut ya? Nah, cari sendirilah nanti. Wasani dan adapun yang kedua itu takhiru sahuri, mengakhirkan sahur. Malam yakok selagi tidak jatuh siapa orang tersebut fisakin di dalam keraguan. Falayu akhira maka jangan mengakhirkan siapa orang tersebut. Wa yaksilu dan berhasil apa sahur biqaulil akli dengan wa yaksilu dan berhasil apa sahur biqaulil akli dengan sedikit makan wasurbi dan minum. Wa yaksilu apa wala yaksilu tulisannya Subhan. Adolannya. Lah ini kok wa yaksilu berhasil gitu. Nah, itu perbedaannya. Sebenarnya yang benar tuh ini wa yaksilu asahuru biqaulil akli wasurbi. Sahur itu walaupun makanan cuma sedikit atau minuman cuma sedikit itu termasuk sudah mengakhirkan sahur, maksudnya begitu. Nah itu ya. Nah, terus ini pesan yang biasanya soleh-soleh sergap-sergap tuh ya, yang baca tarhim tuh ya. Tahrim. Tarhim enggak, Pak? Entah apa namanya itu pokoknya istilah kalian. Usahakan itu bacanya tuh sebelum imsak. Ya, nanti Bang Rifat sudah nak subuhan itu masih lagi isrobu wa ajilu. Kalau bisa Bang Rifat sebelum imsak tuh lah sudah. Itu tuh perintah supaya makan, supaya minum. Wasrobu dan minumlah kalian semua itu. Wa ajilu, cepat-cepatlah. Lah itu artinya begitu. Lah ini sudah imsak masih isrobu. Tapi ya sudah mau adzan ya begitu. Nanti malah bahaya ya. Pokoknya sebelum imsak. Nah, usahakan sebelum imsak ya. Nah, ini sudah adzan barang tuh baca itu. Nah, itu jangan ya. Intinya sebelum imsak lah baca itu ya. Itu tuh anjuran untuk kita sahur. Kulu makanlah kalian semua. Wasrobu dan minumlah kalian semua. Nah kan itu artinya ya. Ya untung, ini untungnya Bang Rifat. Masyarakat kita tuh tidak tahu bahasa Arab. Itu pula untungnya. Kalau kok pada paham bahasa Arab, wah sudah dilempari masjidnya. Loh sudah wayanya puasa masih suruh makan, suruh masak, suruh minum, ya kan itu. Ya, itu pula untungnya. Itu tadi bahasa baru untungnya itu Bang Rifat. Nah ini yang sudah ya biarin. Kita sesudah tahu ini, sudah dikasih tahu itu artinya begitu ya. Isrobu kulu. Nah itu kita disuruh makan, disuruh minum. Wajilu dan cepat-cepatlah. Lah itu supaya tidak jatuh ke waktu imsak kan begitu. Memang batas akhir daripada sahur itu azan atau waktu subuh. Tetapi sudah disyariatkan oleh Nabi untuk kita supaya tidak jatuh ke waktu subuh itu ada namanya imsak. Imsak itu bahasa Arab artinya menahan supaya sudah tidak makan dan minum lagi. Nah, kalau sekarang kan pakai menit yang kurang lebih 10 menit sebelum subuh supaya kita tidak jatuh di waktu subuh kan begitu. Karena mulai waktu subuh itu sudah mulai waktunya puasa, mulai puasa itu waktu subuh. Lah karena dulu itu tidak ada jam, maka dulu ukurannya ayat. Kalau dulu 50 ayat. Nah, jadi kurang lebih kalau zaman dulu sahabat baca 50 ayat itu 10 menit. Nah, itu ya. Ya 10 menit ya kurang lebihnya begitu.
Tes lah Pak Lupi. 10 menit dapat 50 ayat pada. Alhamdulillah. Apa ayat tidak selesai. Nah, ya. Nah, itu ukuran itu yang sedang, maksudnya ayat-ayat yang sedang itu 10 menit itu 50 ayat dulu ukurannya begitu. Nah, ini maksudnya dikasih tahu aslinya tuh begitu aslinya ya. Terus sekarang jadi dikuruskan menjadi 10 menit itu 50 ayat kalau zaman dulu. Wasalisu Yasin 83 ayat loh Kang. Ukurannya kan karena dibaca terus kan hafal ya kan. Yasinul Qur'anil Hakim innakal mursalil sembola gitu. Wasalisu dan yang ketiga sunahnya puasa lagi itu ini yang terpenting ya, itu tarkul hijrati. Meninggalkan omongan-omongan yang kotor ay al-fasy artinya yang tidak baik, kenyataannya minal kalami dari ucapan-ucapan al-fahisu yang jelek. Fayasunu maka menjagalah siapa asoimu orang yang berpuasa lisanu kepada lisannya anil kidbi dari berbohong wal ghibati dan juga ghibah wa nahu dalika dan selain daripada itu. Jadi kalau ada kelompok rasan-rasan ya kan, kelompok ibaratnya apalagi sekarang zamannya apa itu pilpres kampanye, nah itu usahakan kalau puasa tuh pray dulu lah ya, fokus, nah itu ya karena itu betul kata Nabi itu banyak sekali orang-orang yang puasa itu hanya cuman lapar dan dahaga, nah, dia tidak mendapatkan pahala atau terkadang tekor dari pahala puasanya. Zaman sekarang tuh ngeras sholat poso kok Pak, nekat kok gitu. Apalagi kok yang seperti itu Pak sepele katanya. Wong puasa ora sholat katanya. Tapi yo jadilah cek gelem poso. Masih ada tanda bahwa dia orang Islam. Jadilah. Makanya dawak-dawane pula. Nah, yang penting intinya kalau bulan Ramadan, ya sebenarnya nggak bulan Ramadan ya nggak usah. Itu Ramadan tuh untuk latihan, jangan gibah. Jangan gosip ke sana ke sini ya kan. Jangan ngomong yang kotor, jangan ngomong yang berbohong. Untuk latihan sebulan itu setelah Ramadan nanti sudah terbiasa. Loh, maksudnya tuh begitu, enggak kok Ramadan harus dicegah, setelah Ramadan terus dilos karena dendam Ramadan enggak bisa tadi. Bukan begitu, bukan balik lagi ya. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi diusahakan ya kan. Nah, yang biasanya rasan-rasan itu dikendori latihan untuk latihan baca Quran sebisa-bisanya. Itulah saatnya kita itu membaca untuk diri kita sendiri. Wong biasanya Pak Lupi baca Yasin ya biasanya kalau diundang tok ya kan. Kita nanti besok tuh kalau sudah mati itu getun Pak Lupi. Loh aku dulu sudah Yasinan terus loh ya Allah di dunia itu. Loh, kamu tuh apa enggak tahu kalian Yasinan tiap malam Jumat tiap diundang orang itu kamu Yasinan itu kamu hadiahkan kepada orang yang mati itu. Lah sekarang kok malah minta kalau itu Yasinanmu tuh bagaimana? Lo kan begitu nanti besok menyesal Kang Deddy, ya kan? Nah, waktunya puasa itulah baca Yasin untuk dirinya sendiri. Nah, itu latihan begitu biar ada amal bacaan Yasin. Ini mati ketika di kuburan, ya kan, diseksa malaikat, ya kan sudah tahu kalau kok orang baca Quran itu menjadi cahaya dan juga menjadi hujah untuk menjawab daripada malaikat mungkar nakir. Lah selama hidup Yasinan terus lah rupanya kok ndak mau kausin Yasin. Jawabi malaikat mungkar nakir. Loh, aku dulu kan sudah kamu hadiahkan untuk orang yang mati dijoli berkat. Ya kan? Dijoli apa soto, dijoli miso, dijoli kopi, ya kan? Dijoli lontong. Lu kan kamu masih nagih aku tuh macam mana? Ya kan begitu nanti nyesel besok. Nah, makanya waktu puasa itu kita gunakan untuk hal-hal yang baik yang beramal untuk diri kita sendiri. Lo saya ngaji sampai saya prekan. Itu maksud saya itu biar macam Kang Deddy dan lain-lainnya itu yang biasanya Yasinan untuk orang, itu biar Yasinan untuk dewe tiap malam Yasinan ya kan. Nah, biar Yasinan untuk dewe besok biar di akhirat itu kalau kita sudah mati biar enggak nyesal, biar enggak apa namanya ya? Kecolongan itu apa namanya? Tertipu. Apa itu perasaan kemalingan. Perasaan kita Yasinannya banyak rupanya kok tidak ada zong, kan begitu. Wanahu dalika dan sepadannya itu kasatami seperti misuin atau ngumpat ya wa ing satamahu. Dan jika andaikan kok kita kan sudah baik-baik itu kok digoda orang
Amret kue damput kue umpama ya kan. Siapa akadun seseorang falyakul, maka katakanlah marota ini 2 kali ausalasan atau 3 kali ini imun. Saya sedang puasa, jangan kau goda. Kalau tidak puasa, sudah aku bahas kau. Nah, umpama kan. Ima bilisanihi, ada kalanya dengan lisannya ngomong tadi, sudah berhenti dulu. Pray dulu, ya kan. Aku tidak mau kato-katoan, ini puasa. Nah, sebut begitu. Nah, ada kalanya dengan lisannya ngomong begitu. Kama seperti keterangan hukum kola yang sudah berkata kepada Mas siapa Nawawi, Imam Nawawi fil adhkari di dalam kitab al-adhkar. Au fi qalbihi, atau di hatinya. Diam wae kan. Nah, sudahlah ya Allah, aku ini sedang puasa ya Allah, jago saya ya Allah, lah gitu. Di hati. Atau di hati boleh di lisan seperti kata Imam Nawawi tadi, atau di dalam hati seperti yang seperti keterangan hukum nakola yang sudah memindahu kepada hukum tersebut siapa Rafi, Imam Rafi'i anil mati dari para imam. Waktu soro dan meringkas alaihi kepada di dalam hati saja, itu ya. Nah, jadi itulah sunah-sunah daripada andaikan kita mengerjakan daripada puasa. Yang pertama mensegerakan berbuka andaikan sudah nyata-nyata sudah waktunya. Yang kedua yaitu sahur. Nah ya, makan sahur. Jadi di sini ini saya terangkan betul-betul ya. Jangan sampai yang sudah ngaji ini gara-gara kok nggak sahur terus nggak mau puasa latihan. Kita sudah tahu sahur tuh hukumnya sunnah. Nggak seperti kita masih belum tahu dulu. Lah ngapa Bang Rifat ndak poso? Wong ndak sahur kok poso? Nah, kan gitu. Dulu jadi alasan nian. Wong sahur pengen ndak puasa, apalagi kok ndak sahur jadi alasan untuk tidak puasa. Lah sekarang sudah ngaji, ya kan? Sudah tahu bahwa sahur itu hukumnya sunnah. Artinya nggak sahur pun tetap wajib puasa. Jangan jadi alasan untuk tidak puasa. Pengen nggak sahur terus nggak puasa. Nggak boleh nggak sahur kok puasa. Nah, buat hukum begitu pula. Dulu tuh sering saya dengar seperti itu. Apa enggak puasa? Enggak sahur kok. Mana oleh puasa enggak sahur katanya. Kerinan katanya Pak Sabar. Wah, itu jadi alasan terbesar kalau zaman dulu. Nah, sekarang kita sudah tahu, sudah ngaji bahwa enggak sahur itu tetap wajib puasa. Wong sahur itu hukumnya sunnah. Itu diingat-ingat ya. Wa yakhrumu siyama khamsi ayamin lidani wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.